everyone, it's Ariesi and welcome back to my channel. Today's video aku mau nggak bisa dibilang unboxing, tapi anggaplah unboxing buku-buku yang aku beli di Big Bad Wolf kali ini yang sampai 31 Agustus 2021. Dan aku udah buka boxnya sih. Aku udah buka boxnya dan aku bakal buka plastiknya juga, karena kalau buku yang masih disegel, dipamerin depan kamera, aku nggak terlalu apa gitu, bentar. Karena dia kayak mantulin cahaya gitu. Buku pertama di Big Bad Wolf Mini Haul ini adalah Their Little Secret, karya Mark Billingham. Gunting buat ngegunting kalau plastiknya susah dibuka. Bentar ya, aku seneng banget dapat hardcover. Aku sekarang kayaknya kalau ada book sale di BBW, kalau ada pilihan yang hardcover, aku pilih hardcover dulu deh, karena aku pribadi suka buku yang ukurannya gede dan tebel. Dan kalau hardcover bisa dapat dengan harga murah, kenapa enggak? Ini bukunya. Terus, oh, red is my favorite color. I just love this. So, oke, ini berat tentang single mom juga ya. Kemudian, kayaknya nggak ada apa-apa lagi sih. Karena aku yakin ini bukan edisi khusus. Bentar, lagi azan. Tunggu aja ya. Lanjut. Jadi tadi udah sampai Their Little Secret ya. Ini buku pertama dari haul ini. Aku taruh di sini dulu. Taruh di bawah aja deh. Bunyi. Buku kedua, aku belum bisa menghentikan bilang gitu loh kalau bikin video. Buku kedua adalah Splinter in the Blood, karya Ashley Dyer. Aku udah baca sih sebenarnya blurbnya, cuman kayak ini intinya tentang pembunuhan berantai ya kalau nggak salah, yang korban-korbannya diperlakukan seperti kayak diperlakukan secara, kayaknya kalau aku bilang diperlakukan agak aneh ya. Intinya korban-korban pembunuhan berantainya itu dia selalu punya tato di badannya, dia ditato. Aku nggak terlalu ingat jelasnya kenapa. Dan juga di sini ada cerita, ada kisah-kisah personal dari karakter-karakter utamanya yang kalau aku nggak salah baca blognya ini berkaitan. Mari kita buka plastiknya. Oke. Bahaya. Aku termasuk yang nggak sabar banget kalau buka plastik buku. Kita pengen cepet, tapi ya. Mari kita buka. Ini nggak tahu ya videonya bakal aku cepetin atau enggak. Kalau aku fast forward atau apa sih namanya? Oke. Salah satu alasan kenapa aku beli Splinter in the Blood, ini sebenarnya alasannya nggak penting, itu karena rata-rata buku yang aku beli itu tadinya gelap. Jadi aku pengen buku yang putih, karena kalau thrillernya gelap semua kayak apa aja sih sebenarnya. Ini dalamnya putih. I like white. And again, my favorite color, red. Tapi bukunya lumayan tebel. Aku nggak tahu berapa halaman. Oke, kayaknya sampai sini aja. This is Splinter in the Blood. Dan buku ketiga adalah Cross Her Heart, karya Sarah Pinborough. Sarah Pinborough ini kalau nggak salah yang nulis Behind Your Eyes, itu loh yang kalau nggak salah itu misteri thriller juga ya. Tapi aku belum pernah baca itu, jadi aku nggak tahu itu tentang apa. Baik, mari kita buka plastiknya. Ini sebenarnya unboxing, tapi nggak unboxing banget sih. Bentar. Karena boxnya udah aku buka. Karena aku nggak sabar pengen ngeliatnya. Tapi sayang kalau yang kayak begini nggak dijadiin konten, apalagi semuanya thriller, yang mana adalah salah satu genre favorit aku.
Dan kebetulan aku sangat beruntung dapatnya hardback semua. Aku emang nyari yang hardback sekali lagi, karena keren aja sih kalau bisa punya hardback gitu kan. Lagian kan hardbacknya murah banget. Ini dust jaketnya bagus banget. Aku nggak tahu apakah kalian bisa ngelihatnya. Sebenarnya kayaknya bahannya sama aja sih, cuman kayak merahnya tuh lebih apa ya? Aku nggak tahu apa desainnya atau jenis kertasnya, tapi kayak bentar. Jenis kertasnya ya nggak beda-beda jauh sih ya, kayak gini juga. Tapi pertama warna merahnya tuh keren banget, terus kayak ada pola-pola plate gitu tapi kecil-kecil gitu kan. I don't know if you care or not. Dan dalamnya putih. Terus kalau dibuka jedas jaketnya merah lagi. Buku keempat adalah The Lonely. Aku belum cerita sih sebenarnya tentang buku yang kedua dan ketiga. Tentang buku yang ketiga, but aku juga lupa buku ketiga tentang apa. Oke, ini buku keempat, The Lonely judulnya. The Lonely ini kalau nggak salah dia nama pulau. Antara pulau sama tempat lah istilahnya ya. But like, aku selalu baca blurb, tapi kayak bacanya tuh sekilas-sekilas. Ini kayaknya nggak perlu digunting. Bacanya itu sekilas-sekilas sehingga aku nggak inget sama sekali blurnya apa. Tapi kadang-kadang tuh enak juga sih kalau misalnya baca buku tuh baca blurnya cuman kayak sekilas gitu, bukan yang bener-bener dipahami dan segala macem. Karena balik-balik bacanya dalam keadaan kayak half blind, dan itu seru. Jujur itu seru. Ini jenis apa sih, bahan sampulnya, teksturnya rada beda ya sama yang lain. Kalau yang lain tuh dia kayak lebih smooth, yang ini lebih kasar. Tapi aku suka banget sama, kelihatan gak sih, sama covernya. Like, oh my god, what a design. Dalamnya hitam, keren banget. Dan kalau dust jaketnya dibuka, dalamnya kayak abu-abu tua. So, buku terakhir adalah Universal Harvester karya John Darnielle. Ini sebenarnya kecil bukunya. Ini juga thriller tapi lebih ke misteri. Ini ceritanya tentang si karakter utama, dia itu kerja di tempat pembelian atau penyewaan penyewaan film, di tempat penyewaan film atau jual beli film gitu kan. Nah, setelah ada pembeli yang beli di situ, terus besoknya pembeli itu bawa balikin film itu ke dia dan protes kalau di film itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya ada di film itu gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda di film itu yang seharusnya nggak ada di situ, semacam kayak adegan tambahan dan sebagainya. Tadinya si karakter utama nggak percaya. Kemudian ada pembeli lain mengalami hal yang sama dan dia mengembalikan video itu. Dia bilang di situ ada adegan yang seharusnya nggak ada di situ, kayak adegan yang nggak nyambung gitu loh. Dan setelah dia cek sendiri, setelah si karakternya cek sendiri, emang kayak ada semacam apa sih istilahnya, glitch atau apa gitu, yang kayak adegan yang dipotong, kemudian ada adegan lain yang misterius mungkin, aku nggak tahu. First of all, aku sebenarnya not a huge fan of the design, karena apa ya, aku nggak suka sih, tapi kayak biasa-biasa aja sama covernya. Tapi teksturnya tuh gini loh, kayak pokoknya keren banget. Aku susah ngomongin ya. Kalau dibuka putih, terus luarnya hitam, dalamnya putih dan luarnya hitam. So apa lagi ya, udah sih kayaknya ini aja. Ini buku paling tipis di haul ini, jadi ya makin tipis makin optimis. Segini dulu mini book haul aku, yang buku-buku yang aku beli di Big Bad Wolf yang sampai tanggal 31 Agustus. Aku nggak tahu mulainya kapan, 28, 27, aku nggak tahu. Thanks for watching. Aku belum bisa mengurangi gitu, tapi aku akan berusaha. Don't forget to like, subscribe, and thanks for watching. I'll see you on the next video.